Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai konsep teori perdagangan internasional dengan saya pribadi, Amelia Hermayanti, dengan NIM 3403220090, dan saya Rida Dewi Nazmira dengan NIM 340322001003, dan saya Tina Gantina dengan NIM 3403220114. Konsep teori perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Teori perdagangan internasional menganalisis mengenai dasar-dasar terjadinya perdagangan antar negara, arus barang dan jasa, kebijakan yang diarahkan pada pengaturan arus perdagangan, serta pengaruhnya terhadap negara-negara yang terlibat. Teori perdagangan internasional juga menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh masing-masing negara dengan adanya perdagangan internasional, menurut Salvatore pada tahun 1997. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori praklasik, Kedua, teori klasik. Ketiga, ada teori modern. Yang pertama ada teori praklasik. Merkantilisme belum mengenal konsep keunggulan komparatif sebagai penentu pola perdagangan dan karenanya juga mempengaruhi struktur produksi dan distribusi pendapatan. Boleh dikatakan bahwa periode merkantilisme merupakan transisi menuju pemikiran klasik yang dimotori oleh Adam Smith. Secara historis, merkantilisme adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara didasarkan pada kekayaan dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini membutuhkan akumulasi komoditas yang berharga dan neraca perdagangan yang menguntungkan ekspor atas impor. Salah satu prinsip utama dari merkantilisme adalah bahwa merkantilisme adalah permainan ekonomi global zero sum. Jika salah satu negara memperoleh, maka yang lain kehilangan. Ini berarti penting untuk meminimalkan ekspor modal dan untuk memaksimalkan mengimpor modal. Tujuannya untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Yang kedua, teori klasik. Teori klasik terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori klasik absolute advantage. Yang kedua, teori klasik comparative advantage. Apa itu teori klasik absolute advantage? Teori klasik absolute advantage yang dimana setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Teori absolute advantage lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure theory perdagangan internasional. Di sini, murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya nilai suku bunga yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai barang tersebut, menurut Labor Theory of Value. Menurut Ricardo, keunggulan komparatif adalah relatif yang dimiliki suatu negara dibandingkan negara lain dalam memproduksi berbagai komoditas. Jika masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu komoditas, negara tersebut mengkhususkan untuk memproduksi komoditas tersebut, maka produksi dunia akan mampu ditingkatkan sehingga akan memberikan peluang bagi setiap negara untuk melakukan perdagangan dan memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut. Comparative advantage terbagi menjadi 2. Yang pertama, cost comparative advantage menurut labor efficiency, yang dimana suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif efisien. Yang kedua, production comparative advantage menurut labor productivity, yang dimana suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan
perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif produktif. Ketiga, ada teori modern. Untuk teori perdagangan lainnya adalah konsep proporsi faktor produksi atau dikenalkan dengan teori Hexter-Ohlin. Intisari teori Hexter-Ohlin adalah sebuah negara akan mengekspor komoditi yang diproduksinya lebih menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu. Dan dalam waktu yang bersamaan, ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang relatif langka dan modal di negara itu. Intisari dari teori Hexter-Ohlin adalah mengupas dan memprediksikan pola perdagangan dan teori penyamaan faktor produksi yang mengupas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan ekspor-impor terhadap harga faktor produksi di negara yang terlibat. Teori Hexter-Ohlin merupakan konklusi bahwa perdagangan cenderung memperbesar tingkat pendapatan atau tingkat upah para pekerja dan menurunkan tingkat pendapatan atau tingkat upah para pekerja dan menurunkan suku bunga real modal di negara yang kaya tenaga kerja dan mengalami kelangkaan modal. Perdagangan ekspor-impor akan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang melakukannya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Don't. Tunggu, jangan pergi. Tunggu, itu kan cuma bercanda. Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang, selalu saja salah? Beside myself